Timnas Indonesia kembali membuktikan betapa tingginya antusiasme fans Garuda. 3 pekan jelang laga, penjualan tiket Timnas Indonesia kontra Cino dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dibuka pada Kamis 15 Mei 2025. Belum juga peluit ditiup, tapi supporter sudah adu cepat bukan di lapangan, tapi di layar smartphone mereka. Setelah tiket online, laga Timnas Indonesia resmi dibuka, langsung jadi ajang war digital oleh para supporter. Dengan harga tiket termurah Rp300.000 dan termahal untuk kategori VVIP seharga Rp1.750.000. Ribuan supporter Garuda berlomba-lomba mengamankan tempat di stadion. Tingginya minat ini kembali membuktikan bahwa dukungan untuk Timnas tak pernah surut. Bahkan sistem online pun tak mampu menahan gelombang euforia para fans. Laga ini menjadi laga krusial bagi skuad Garuda untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia wajib merebut poin maksimal kontra Tiongkok untuk setidaknya mengamankan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Ole Romani dan kawan-kawan menepati posisi 4 klasemen grup C dengan perolehan 9 poin. Unggul 3 angka dari Cino yang menepati posisi juru kunci. Bagi banyak orang ini bukan sekedar nonton bola, tapi bentuk cinta yang harus diperjuangkan meskipun hanya demi 1 tiket di layar checkout. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, tak butuh waktu lama untuk tiket itu habis terjual. Laga Timnas Indonesia memang selalu dinanti, belum genap sehari, tiket sudah habis. Hanya dalam waktu 10 jam penjualan tiket gelombang pertama sudah ludes. Ini menandakan gairah dan kecintaan yang tak pernah padam dari pendukung setia. Akun resmi Timnas Indonesia masih memberi sinyal bakal membuka gelombang penjualan tiket berikutnya. Untuk itu, mengimbau para fans harus siapkan akun Garuda ID yang sudah terverifikasi. Akun Garuda ID dapat dibuat di laman pasai.org atau s.id. Garis miring member Garuda secara gratis. Beda halnya dengan tiket Timnas Indonesia, tiket ASEAN All-Star versus MU tidak laku. Bahkan AFF rugi akibat salah baca pasar. Sebuah pelajaran pahit karena gagal membaca selera dan hati fans sepak bola Indonesia yang sebenarnya. Ketika Federasi Sepak Bola Malaysia dan ASEAN Football Federation mengumumkan laga persahabatan antara ASEAN All-Star dan Manchester United, banyak pihak membayangkan kemeriahan seperti Tour Asia yang biasa dibawa klub-klub Eropa besar. Sayangnya, euforia ini tidak menjalar luas, khususnya di Indonesia sebagai pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, PSSI memilih untuk tidak mengirim pemain-pemain terbaiknya ke tim ASEAN All-Stars. Alasannya pun strategis, prioritas penuh kepada persiapan laga kualifikasi Piala Dunia melawan China dan Jepang. Pertandingan melawan MU pun setidaknya terbaca hanya untuk klaim keuntungan Malaysia daripada niat baik Asia Tenggara. Indonesia hanya mengutus 2 pemainnya, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Keduanya adalah back, bukan bintang penyerang atau playmaker yang bisa menarik perhatian publik. Ini memberikan pesan kuat bahwa laga melawan Manchester United bukan prioritas. Perlu dicermati, ASEAN All-Star adalah proyek yang ideal secara diplomasi olahraga, namun catat secara value proposition. Tanpa pemain top dari Indonesia, proyek ini kehilangan salah satu nilai jual utama, yaitu basis massa. Bagaimana mungkin berharap tiket terjual habis jika para fans Indonesia merasa tidak terwakili? Disinilah terlihat rapuhnya perencanaan berbasis industri supporter. Dalam industri olahraga modern, kekuatan komunitas supporter adalah aset utama. Ketika komunitas itu merasa tidak dilebatkan secara emosional, maka semua upaya branding menjadi sia-sia. Tiket tak laku, stadion setengah kosong, dan impresi digital pun melempem. Fans Indonesia bukan tidak menghargai Manchester United. Sebaliknya, MU adalah klub global yang punya jutaan penggemar loyal di tanah air. Tapi bagi mereka, pertandingan ini terasa seperti Tour Asia yang dipaksa sehingga tak relevan, tak menarik.
dan tak berdampak. Dan padahal niatnya baik, pelatih Manchester United ingin meninggalkan kenangan manis bagi para penggemarnya di Asia Tenggara. Tapi tanpa lawan yang relevan dan emosional bagi fans, niat itu tak sampai tujuan. CEO Segina PR Christopher Raj mengatakan bahwa pertandingan ini akan berlangsung menarik dan bukan sekedar pertandingan persahabatan. Kami akan memastikan seluruh fans atau pendukung yang datang langsung ke Stadion Bukit Jalil untuk pulang dengan kenangan manis karena merasakan euforia di dalam stadion yang luar biasa. Untuk itu, bersiaplah para fans agar segera membeli tiket karena dipastikan antusiasme sangat besar di pertandingan bergengsi ini. Sementara itu, CEO Pro Events Julian Kam menyebut kunjungan ini jadi momentum yang baik untuk para fans dan penggemar Manchester United di Asia Tenggara, terutama Malaysia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Sedangkan CEO Manchester United, Omar Berada, menyambut baik tur musim panas timnya kali ini ke Malaysia. Berada senang karena The Red Devils bisa menyapa para penggemar setianya di Asia dan Amerika. Niatnya untuk memberi kenangan manis memang tak salah, tapi sayangnya niat itu tidak dibarengi dengan pemahaman yang tepat soal PASA. Tak hanya fans yang menyadari hal ini, bahkan pelatih asal Malaysia pun setuju timnas Indonesia lebih pantas menjadi lawan Manchester United daripada Asian All-Star. Di sisi lain, soal laga melawan China kayaknya tetap bakal berlangsung dengan intensitas tinggi deh. Dan menurut Ole Romeni, laga melawan China di kandang sendiri, apapun caranya harus dimenangkan. Oleh karena itu, secara pribadi Ole bertekad akan membanggakan Indonesia dengan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih hasil positif. Adalah sebuah kehormatan besar setiap bertanding mengenakan kostum Indonesia. Saya selalu menantikan untuk bermain di sana. Kami bakal tampil penuh semangat dan percaya diri. 3 poin menjadi target yang ingin kami raih, tegas pemain Oxford United tersebut. Yap, selain Ole, ada pun Mace Hilgers yang mengaku sangat tidak sabar bisa merasakan langsung main di GBK. Maklum, selama membela timnas, Mace selalu main di laga away. Itulah kenapa ia berharap bisa dapat kesempatan bermain di bawah dukungan langsung puluhan ribu supporter di langit GBK. Ya, perihal Jakarta, Mace mengakui kalau dirinya cukup terkenal. Banyak supporter yang fanatik membuat pergerakannya, dan pemain timnas lainnya mendapatkan penjagaan ketat. Namun dia sadar bahwa hal tersebut merupakan dukungan karena mereka bangga dengan pemain yang ada di lapangan. Selain itu, Mace juga menceritakan atmosfer di timnas sangat meriah. Dan ini jarang dijumpai saat ia bermain untuk Twente. Di timur aku cukup terkenal, ya aku harus hati-hati di sana. Tapi di Indonesia lebih baik ditemani pengawal keamanan. Mereka sangat respect di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respect. Aku belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, tegas pemain kesayangan Pak Andre Rosiade itu. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja Indonesia bisa mengatasi segala rintangan di 2 laga terakhir nanti. Dan semoga segala drama yang mengiringi, terutama yang disebabkan karena tim tank ataupun AFC, nggak bikin tim Garuda jeper. Malah sebaliknya, timnas Indonesia harus bisa meniru Jepang yang melawan segala kelicikan pakai kualitas. Caranya gimana? Perbaiki lagi cara bermain kita. Tingkatkan kedalaman skuad dan perbaiki efektivitas. Itulah mentalitas yang mesti kita bangun. Dan semoga segala apa yang udah terjadi bisa jadi pembelajaran semisal nanti kita main di round 4. Apalagi kan kita punya banyak pemain baru yang pasti belum tahu nih modelan semisal lawan tim dari Timur Tengah itu kayak gimana. Ingat waktu Mace Hilgers debut lawan Bahrain kagetnya setengah mati. Ibaratnya ini apaan sih? Senggol dikit reaksinya, alamak udah kayak digebukin sekampung. Pokoknya dengan segala dinamika yang udah terjadi, mudah-mudahan hasil baik tetap mengiringi. Biar nggak kayak lukisan basi yang bagus di luar, tapi gampang luntur dan tak menjadi. Lalu buat Sobat Irak, makasih dukungannya ya. Dan mudah-mudahan hasil baik juga mengiringi kalian. Kemudian untuk semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita fans Garuda.